semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Bagi teman-teman pejuang TIS tahun 2025, yuk kita belajar bareng nih, karena ujian masuk TIS udah semakin dekat. Nah, teman-teman harus waspada ya, bahwa tes matematika TIS itu pastinya tidak jauh daripada pengumuman SKD atau tes pertama. Jadi jangan lengah dan mulai berlatih dan belajar untuk tes matematika dari sekarang. Yuk kita belajar di channel ini. Kali ini kita akan bahas soal untuk tes matematika TIS tentang persamaan kuadrat. Nah, biasanya persamaan kuadrat ini bisa muncul 2-3 soal ya, karena memang materinya itu lumayan universal. Nah, bagi kamu yang pengen masuk TIS dan juga ingin gabung grup belajar bahas soal masuk TIS gratis, silahkan scan barcode di samping, karena ada grup belajar dengan fasilitas tryout gratis dan pembahasannya. Kemudian juga ada bahas materi TIU SKD, bahas materi matematika TIS untuk SKB, dan juga tanya jawab soal di grup. Nah, kamu juga bisa hubungi nomor-nomor ataupun media sosial di bawah ini ya. Oke, ditunggu di grup belajar barengnya. Nah, di sini kita bahas dulu materi pentingnya. Yang pertama, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita sama-sama tahu ya, bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu akan memiliki dua akar, yaitunya X1 dan X2 sebagai solusinya. Nah, kemudian yang kedua, rumus dasar untuk akar-akar ini ada dua nih. Yang pertama, jumlah akar, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Yang mana B ini adalah koefisien daripada X dan A koefisien daripada X kuadrat. Kemudian kali akar X1 kali X2 sama dengan C per A. C itu adalah konstanta dan A tadi adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kemudian kita harus ingat juga persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2. Itu teman-teman bisa bikin bentuk X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Atau boleh juga ini ya, X kuadrat dikurang jumlah akar dikali dengan X ditambah kali akar sama dengan 0. Kemudian kita harus tahu nih jenis-jenis akar yang bisa kita tes atau kita cari dulu diskriminannya yang berumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, berdasarkan diskriminan terdapat beberapa jenis akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama namanya akar real. Kata-katanya cuman akar real, maka diskriminannya besar sama 0. Yang kedua, akar real berbeda jika diskriminannya besar 0 saja. Sedangkan akar real kembar itu jika diskriminannya sama dengan 0. Nah, sebenarnya yang poin 1 itu adalah gabungan dari poin 2 dan poin 3. Kemudian yang keempat, akar imajiner atau tak real, maka diskriminannya kecil daripada 0. Nah, ini lumayan sering keluar nih tentang jenis akar. Nah, kemudian juga harus ingat ya cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, pastinya teman-teman udah tahu ya cara faktorisasi, kemudian mungkin juga ada yang bisa dengan cara menyempurnakan kuadrat. Nah, kalau lupa dua cara di atas, silahkan hafal rumus kuadratik, yaitunya X1 atau X2 sama dengan minus B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kemudian juga rumus-rumus yang bisa membantu ya untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat adalah yang pertama jumlah kuadrat, yaitunya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikuadratkan dikurang 2AB. Kemudian kuadrat sempurna, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikuadratkan. Kalau seandainya A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat, itu sama dengan A kurang B dikuadratkan. Kemudian jumlah kubik atau pangkat 3, A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu sama dengan A tambah B pangkat 3 dikurang 3AB kali A tambah B. Kemudian selisih kuadrat, yaitunya A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A ditambah B.
Nah, kira-kira inilah materi penting tentang persamaan kuadrat yang bisa bantu kamu untuk tes akademik poltekstil bidang matematika ya. Soal nomor 1, agar persamaan x kuadrat tambah m tambah 1x ditambah 4 mempunyai akar-akar persamaan nyata dan berbeda, maka nilai m yang memenuhi adalah. Nah, persamaan nyata itu disebut juga dengan real ya, dan berbeda. Oke, ingat lagi tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah diskriminannya besar daripada 0 ya. Berarti b kuadrat kurang 4ac besar daripada 0. Nah, kita punya persamaan x kuadrat tambah m tambah 1x ditambah 4 sama dengan 0, maka a-nya 1, b-nya m tambah 1, dan c-nya 4. Langsung kita substitusi ya. M tambah 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Besar daripada 0. Nah, teman-teman boleh jabarkan ini atau tetap kita jadikan bentuk kuadrat nih. 4 dikali 1 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, agar bentuknya kuadrat mirip dengan M tambah 1 kuadrat, jadikan 16 itu adalah 4 kuadrat. Ya, sehingga teman-teman bisa gunakan rumus selisih kuadrat, yaitunya A kurang B kali A tambah B. Berarti M tambah 1 kurang 4 dan M tambah 1 tambah 4 besar daripada 0. Sehingga kita dapatkan M dikurang 3 dikali dengan M ditambah 5 besar daripada 0. Nah, kita cari dulu ya pembuat nolnya, yaitu M sama dengan 3 dan M sama dengan minus 5. Karena ini pertidaksamaan, maka kita uji dulu di garis bilangan. Minus 5 lebih kecil daripada 3. Nah, ada 3 daerah ya. Teman-teman harus mahir dalam menentukan tandanya. Cara terbaiknya adalah teman-teman posisikan di mana posisi 0, pastinya di antara minus 5 dan 3, yaitunya di tengah-tengah ya. 0 substitusi ke M kurang 3 kali M tambah 5. Nah, jadinya M kurang 3 itu kan minus 3, M tambah 5 itu jadinya 5, kalau M-nya kita ganti dengan 0. Hasilnya minus 15, tandanya minus, jadi di bagian 0 ini tandanya minus. Lalu kita selang-seling positif, negatif, positif. Bentuknya seperti ini. Nah, karena yang kita cari itu besar dari 0, itu artinya adalah yang positif. Besar dari 0 itu bilangan positif ya. Maka kita arsir daerah yang positif. Maka itulah himpunan penyelesaiannya. Berarti M kecil dari minus 5 atau M besar daripada 3. Jawabannya ada di A. Soal nomor 2, persamaan kuadrat K tambah 2X kuadrat dikurang 2K kurang 1X ditambah K dikurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real kembar. Maka jumlah kedua akarnya adalah. Nah, dari sini kita ingat lagi ya syarat kalau seandainya real kembar itu diskriminannya sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Dari persamaan kuadratnya kita dapatkan A-nya adalah K tambah 2, B-nya minus 2K kurang 1. Jadi minusnya kita masukkan ya. Kemudian C-nya K kurang 1. Ya, tinggal kita ganti ke rumus. Minus dari 2K kurang 1 dikuadratkan dikurang 4. A-nya K ditambah 2, C-nya K dikurang 1 sama dengan 0. Nah, minus dikuadratkan akan jadi positif, berarti 2K kurang 1 kuadrat itu hasilnya 2K kuadrat adalah 4K kuadrat. 2 dikali 2K 4 dikali minus 1 minus 4K. Terus minus 1 kuadrat jadinya positif 1. Dikurang 4, nah ini baiknya kita kalikan dulu ke dalam. K dikali K, K kuadrat, K dikali minus 1 minus K, 2K, terus minus 2 sama dengan 0. 4K kuadrat dikurang 4K tambah 1, ini kalikan lagi ke dalam.
minus 4K kuadrat, positif 4K, minus 4 kali 2K, minus 8K, minus 4 kali minus 2, positif 8 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan, bisa kita coret 4K kuadrat dikurang 4K kuadrat habis, minus 4K ditambah 4K juga habis, tinggallah minus 8K, 1 ditambah 8, 9, sama dengan 0. Minus 8K sama dengan minus 9, berarti K minus 9 per minus 8, atau K-nya 9 per 8. Langsung didapatkan ya nilai K-nya. Nah, sekarang kita itu yang ditanya adalah jumlah kedua akar, yaitunya X1 ditambah X2 ya. Tadi jumlah kedua akar rumusnya adalah minus B per A. Nah, berarti di sini minus dari minus 2K kurang 1 per A-nya K tambah 2. Minusnya habis ya. Nah, K-nya boleh kita ganti dengan 9 per 8. 2 kali 9 per 8 dikurang 1 per 9 per 8 ditambah 2. Ini jadinya 18 per 8 ya. 9 kali 2 18 per 8 dikurang 1, ini lebih baik kita jadikan pecahan per 8, jadinya 8 per 8 per 9 per 8 tambah 2, ini juga kita samakan penyebutnya jadi 8, yaitunya 16 per 8. Sama dengan, nah 18 dikurang 8 itu 10 per 8 dibagi 9 tambah 16 itu 25 per 8. Karena penyebutnya sama-sama per 8, cara cepatnya tinggal dicoret. Sehingga tinggal 10 per 25. Boleh ini sama-sama kita bagi 5 ya. Sama-sama kita bagi 5, 10 bagi 5, 2, 25 dibagi 5, 5. Maka jumlah akar-akarnya adalah 2 per 5, jawabannya ada di D. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah A kurang 1X dikurang 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika jumlah kuadrat kedua akarnya sama dengan 5 dan A adalah bilangan prima, maka nilai A adalah. Oke, di sini katanya jumlah kuadrat. Nah, teman-teman ingat dulu ya, jumlah kuadrat itu bentuknya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau kuadrat jumlah berarti X1 tambah X2 kuadrat. Nah, harus dibedakan ya. Oke, katanya jumlah kuadratnya sama dengan 5. Kemudian A ini adalah bilangan prima, maka nilai A adalah. Nah, bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bisa kita ubah menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 sama dengan 5. Ini ada tadi ya di rumus pembantu yang terakhir kita pelajari tadi. Nah, X1 ditambah X2 itu kita tahu rumusnya minus B per A, jumlah dari akar ya. Sedangkan X1 dikali X2 itu C per A ya, sama dengan 5. Nah, kita lihat A-nya 1, B-nya A kurang 1, dan C-nya minus 2. Tinggal kita substitusi ya. Berarti minus A kurang 1 per 1 dikuadratkan dikurang 2 kali minus 2 per 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita kuadratkan ya bentuk minus A kurang 1 per 1. Nah, minusnya dikuadratkan jadi positif. Satunya dikuadratkan tetap jadi 1, lalu bisa kita abaikan ya. Berarti tinggal kuadratkan A kurang 1. A kurang 1 kuadrat hasilnya A kuadrat dikurang 2A tambah 1. Minus 2 dikali minus 2 hasilnya plus 4 sama dengan 5. A kuadrat dikurang 2A tambah 5. Ini pindah ruas kurang 5 sama dengan 0. Kita dapatkan A kuadrat kurang 2A sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadinya A dalam kurung A kurang 2 sama dengan 0. Sehingga nilai A-nya adalah A sama dengan 0 dan A sama dengan 2. Nah, dinyatakan bahwa A itu prima.
Berarti yang memenuhi adalah ketika A sama dengan 2. Jadi jawabannya ada di A, yaitunya 2. Soal selanjutnya nomor 4, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 6 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka nilai alfa per beta ditambah beta per alfa adalah. Nah, jadi diketahui akar-akarnya ini adalah alfa dan beta. Intinya kalau persamaan kuadrat teman-teman harus punya modal bentuk A tambah betanya atau jumlah akarnya dan kali akarnya. Nah, langsung aja pergi ke sini ya. Kemudian pastinya akan kita gunakan ke pertanyaan. Nah, alfa tambah betanya berarti minus B per A, B-nya 3, jadinya minus 3, A-nya 1. Sehingga kita dapatkan alfa tambah betanya adalah minus 3. Kemudian kalau kali akarnya, alfa kali beta itu rumusnya C per A. C-nya 6, A-nya 1, berarti hasilnya 6. Nah, pertanyaan soalnya adalah nilai dari alfa per beta ditambah beta per alfa. Nah, kalau pecahan, hal pertama yang teman-teman kerjakan adalah samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya beta alfa, berarti bisa kita jadikan alfa kali beta. Nah, lalu alfa kali beta bagi beta, hasilnya alfa kali alfa dapat alfa kuadrat. Alfa beta bagi alfa dapat beta dikalikan beta jadinya beta kuadrat. Nah, bentuk di atas seperti soal nomor 3 tadi bisa kita jabar ya. Jadinya alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta per alfa kali beta. Nah, bentuk-bentuk ini sudah kita miliki ya, bentuknya di jumlah dan kali akar. Tinggal kita gunakan. Nah, alfa tambah beta itu minus 3 kuadrat dikurang 2 kali 6 per 6. Minus 3 kuadrat 9 dikurang 12 per 6. Minus 9 kurang 12 itu minus 3 per 6. Maka hasilnya adalah minus setengah. Jawabannya ada di D. Soal nomor 5, jika A dan B adalah akar-akar persamaan X kuadrat tambah X kurang 3 sama dengan 0, maka 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah A sama dengan. Nah, seperti biasa, kalau tentang akar-akar, teman-teman harus punya modal, bentuk tambah, dan bentuk kalinya. Nah, A tambah B itu rumusnya minus B per A, berarti minus 1 per 1, hasilnya minus 1. A kali B itu C per A, C-nya minus 3, jadinya minus 3 per 1, hasilnya minus 3. Nah, karena A itu adalah akar, B juga akar, berarti sebenarnya ini bisa kita substitusi ke sini ya. Jadinya A kuadrat tambah A kurang 3 sama dengan 0. B juga akar. Boleh kita ganti X-nya dengan B. B kuadrat tambah B kurang 3 sama dengan 0. Nah, kebetulan di pertanyaan kita bentuknya 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah A. Coba teman-teman dapatkan bentuk A kuadratnya. Nah, dari sini kita dapatkan A kuadrat sama dengan minus A tambah 3. Sedangkan bentuk B kuadratnya minus B tambah 3. Kalau kita substitusi ke sini, 2 kali minus A tambah 3, B kuadratnya adalah minus B tambah 3 ditambah A. Lalu kita kalikan ke dalam, minus 2A tambah 6 dikurang B tambah 3 ditambah dengan A. 6 tambah 3 itu adalah 9, kemudian minus 2A tambah A dapatnya minus A kurang B. Nah, 9 ini minusnya boleh kita keluarkan sehingga di dalam kurung A tambah B. Nah, nilai A tambah B tadi adalah minus 1. Berarti 9 dikurang minus 1. 9 tambah 1 hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya A 10. Soal nomor 6, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 1, maka persamaan kuadrat dengan akar-akar 2 tambah X2 per X1 dan 2 ditambah X1 per X2 adalah. Nah, di sini dari persamaan yang lama, oke kita tulisnya PK lama, yang punya akar X1 dan X2, kita punya modal X1 tambah X2 sama dengan minus B per A.
atau minus 3 per 1 minus 3. Kemudian yang kalinya X1 kali X2 kita punya rumus C per A, C-nya 1, A-nya 1, maka hasilnya 1. Lalu kita mau cari persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya adalah 2 tambah X2 per X1 dan 2 tambah X1 per X2. Nah, teman-teman ingat ya, tadi bentuk persamaan itu yang baru itu adalah X kuadrat dikurang dengan jumlah akar X ditambah dengan kali akar sama dengan 0. Jadi teman-teman tinggal cari JA-nya, jumlah akarnya. Berarti 2 tambah X2 per X1 ditambah dengan 2 ditambah dengan X1 per X2. Nah, sama dengan ini 2 tambah 2, 4 ditambah X2 per X1 ditambah X1 per X2. Nah, bentuk ini harus kita samakan penyebutnya menjadi X1 kali X2. Kalau kita selesaikan X1 X2 bagi X1 dapatnya X2 kali X2 jadinya X2 kuadrat. X1 X2 dibagi dengan X2 dapat X1 dikali dengan X1 dapatnya X1 kuadrat. Kita lanjut ke sini ya. JA-nya berarti 4 ditambah bentuk X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat boleh kita ganti menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan kurang 2X1 X2 per X1 kali X2. Nah, ini nilainya sudah diketahui tadi ya dari PK lama. 4 ditambah X1 tambah X2-nya itu minus 3 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2-nya 1 per 1. Sama dengan 4 ditambah ini 9 dikurang 2 per 1. 9 dikurang 2, 7 ditambah 4, maka JA-nya adalah 7 tambah 4, 11. Oke. Kemudian kita cari bentuk KA-nya, kali akarnya. Berarti 2 tambah X2 per X1 dikali dengan 2 ditambah X1 per X2. Ya. Nah, 2 dikali 2, 4. Kemudian 2 dikali dengan X1 per X2. Tambah 2 dikali dengan X2 per X1 ditambah, nah, X2 per X1 kali X1 per X2. Nah, ini 4 ditambah dengan 2-nya boleh kita keluarkan, tinggal bentuk X1 per X2 tambah X2 per X1 ditambah dengan, nah, bentuk ini boleh kita bagi ya, X1 bagi X1, X2 bagi X2, nilainya 1. 4 tambah 1, 5 ditambah dengan 2 kali. Nah, bentuk penjumlahan pecahan ini tadi dapatnya adalah ini ya. Hasilnya ini tadi 7. Langsung aja kita pakai 7. Ya. Sehingga 5 tambah 14, maka hasil kali akarnya adalah 19. Oke, sekarang kita udah tahu JA dan KA, silahkan disubstitusi ke bentuk persamaan PK barunya. Berarti X kuadrat dikurang dengan JA-nya adalah 11X ditambah KA-nya adalah 19 sama dengan 0. Oke, di sini kita bisa lihat jawabannya ada di A. Soal nomor 7, jika jumlah kuadrat akar-akar X kuadrat dikurang 3X tambah N sama dengan 0 sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan X kuadrat tambah X kurang N sama dengan 0, maka nilai N adalah. Oke, dari persamaan X kuadrat dikurang 3X tambah N sama dengan 0, itu pasti punya nilai ya. Nilainya X1 dan X2. Nah, X1 tambah X2-nya dengan rumus minus B per A kita dapatkan 3. X1 kali X2-nya dengan rumus C per A kita dapatkan N. Kemudian untuk persamaan kedua X kuadrat tambah X kurang N sama dengan 0, kita dapatkan X1 ditambah dengan
X2 ya, itu rumusnya adalah minus B per A, hasilnya minus 1. Kemudian X1 dikali X2-nya C per A, yaitunya minus N ya. Soal menyatakan jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan yang pertama, berarti X1 kuadrat tambah X2-nya dikuadratkan juga. Akan sama dengan dari persamaan keduanya yang dipangkat 3 kan. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, silahkan teman-teman lihat lagi ya rumus rumus pembantu untuk akar-akar yang tadi. Bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kita ubah jadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 kali X2. Kalau yang pangkat 3 itu X1 tambah X2 dipangkat 3 kan dikurang 3 X1 X2 dikali X1 tambah X2. Nah, lalu kita gunakan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. X1 tambah X2-nya 3 kuadrat dikurang 2 kali N. Sama dengan X1 tambah X2 yang ini minus 1. Minus 1 pangkat 3 dikurang 3 kali X1 X2-nya minus N dikali lagi dengan minus 1. 3 kuadrat 9 dikurang 2N sama dengan minus 1 pangkat 3 minus 1 minus 3 kali minus N. Positif 3N kali minus 1 minus 3N. Nah, ini bisa dapat nilai N-nya langsung ya. Minus 2N tambah 3N sama dengan minus 1 kurang 9. Ini hasilnya N sama dengan minus 10. Jadi jawabannya ada di E. Soal nomor 8, jika semua akar X kuadrat dikurang 99X tambah P sama dengan 0 merupakan bilangan prima, maka nilai P adalah. Nah, karena soalnya tentang akar lagi, berarti kita cari nilai jumlah akar dan juga nilai kali akar. Nilai jumlah akar minus B per A ya. Sehingga kita dapatkan X1 tambah X2 sama dengan minus dari minus 99 positif 99 per 1 hasilnya 99. Kemudian X1 kali X2 rumusnya C per A. Kita dapatkan X1 kali X2 nilainya adalah P per 1 atau P. Nah, karena X1 dan X2 itu sama-sama bilangan prima ya. Ini prima. Kemudian teman-teman lihat bahwa 99 itu adalah bilangan ganjil. Nah, sehingga X1 dan X2 itu harus punya jenis yang berbeda. Maksudnya yang satu genap, yang satu lagi ganjil. Nah, ketika bilangan genap ditambahkan dengan bilangan ganjil, maka nilainya akan jadi ganjil. Nah, kalau seandainya X1 itu yang genap dan ia adalah bilangan prima, maka satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Nah, kalau X1-nya udah jelas 2, maka X2-nya adalah 97. Dan 97 itu benar adalah bilangan prima. Nah, sekarang kita udah dapat X1 dan X2-nya, tinggal kita cari nilai P dari X1 kali X2 sama dengan P. Berarti 2 kali 97 sama dengan P, kita dapatkan nilai P adalah 194. Jadi jawabannya ada di B. Soal nomor 9, jika persamaan kuadrat X kuadrat dikurang A tambah 2X dikurang A sama dengan 0, memiliki akar-akar alfa dan beta, dengan alfa per beta ditambah beta per alfa sama dengan negatif 1, maka nilai A yang memenuhi adalah. Nah, teman-teman, kalau soal tentang akar langsung aja kita cari bentuk jumlah dan juga bentuk kalinya. Bentuk jumlah dengan rumus minus B per A, jadinya minus dari minus A tambah 2 per 1, hasilnya A tambah 2. Alfa kali beta itu C per A, C-nya minus A per 1, hasilnya minus A. Nah, yang diketahui adalah alfa per beta tambah beta per alfa sama dengan minus 1. Teman-teman harus samakan dulu penyebutnya. Beta alfa itu bisa menjadi alfa beta. Alfa beta dibagi beta, dapatnya alfa dikali alfa, hasilnya alfa kuadrat, tambah alfa beta bagi alfa, dapatnya beta kali beta, hasilnya beta kuadrat.
Bentuk ini bisa kita ubah menjadi alfa tambah beta dikuadratkan dikurang 2 alfa beta per alfa kali beta sama dengan minus 1. Alfa tambah beta itu nilainya adalah A tambah 2, berarti kita kuadratkan dikurang dengan 2 dikali alfa kali beta minus A per minus A sama dengan minus 1. Kuadratkan A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 ditambah 2A sama dengan minus A kali minus 1 hasilnya A. Lalu ini kita dapatkan bentuk A kuadrat ditambah 6A tambah 4 dikurang A sama dengan 0 atau A kuadrat ditambah 5A ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, faktornya adalah A tambah 4 dan A tambah 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai A-nya minus 4 atau minus 1. Di sini ada ya jawabannya di A. Soal nomor 10, jika A dan B bilangan bulat sehingga akar 2025 ditambah 2 akar 2024 merupakan solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0, maka nilai A tambah B adalah. Nah teman-teman, coba ingat dulu bentuk akar yang ini. Akar dari A tambah B ditambah 2 akar dari A kali B itu sama dengan akar A tambah akar B. Nah, perhatikan 2025 itu adalah 2024 tambah 1 dan 2024 itu adalah 2024 kali 1. Ternyata bentuknya sama nih dengan rumus yang barusan diberikan ya. Sehingga ini katanya adalah solusi. Solusi itu X. X sama dengan akar 2024 ditambah akar 1 atau X-nya akar 2024 tambah 1. Nah, karena X itu merupakan solusi persamaan X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan 0, teman-teman tinggal substitusi ya ke sini. Jadinya akar 2024 tambah 1 dikuadratkan tambah dengan A kali akar 2024 tambah 1 tambah B sama dengan 0. Nah, bentuk pengkuadratan dari akar 2024 tambah 1 kuadrat itu tinggal kuadratkan aja bentuk ini. Sehingga akar yang paling luar itu hilang. Jadinya 2025 tambah 2 akar 2024 tambah, ini kalikan ke dalam, A kali akar 2024 tambah dengan A ditambah B sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita ambil ya. Akar 2024 dalam kurung 2 ditambah A ditambah 2025 tambah A tambah B sama dengan 0. Agar A dan B itu adalah bilangan bulat, maka 2 tambah A itu harus sama dengan 0. Kenapa harus sama 0? Agar akar 2024-nya hilang. Ya, agar ini hilang. Sehingga kita dapatkan 2025 tambah A tambah B sama dengan 0. Karena pertanyaannya adalah A tambah B, maka pindah luaskan saja 2025-nya, kita dapatkan nilai minus 2025. Jadi jawabannya ada di B. Oke ya teman-teman, jadi agar ini nilainya bulat, maka ini harus 0 dapatnya. Ya. Oke, demikianlah pembahasan 10 soal tentang persamaan kuadrat. Semoga bisa membantu teman-teman untuk tes matematika poltaktis tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang masih mau ikut gabung grup belajar bahas soal masuk TIS, silahkan scan barcode berikut ini ya, atau hubungi nomor dan media sosial berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.